ya kan. Ini kayak pilihan ganda gitu sama flashcard gitu supaya orang bisa paham gitu ya, kayak pengen belajar lebih gampang gitu kan ya. Terus sama udah bisa beneran dipakai dan ini bisa sign in, terus kayak ini hasilnya. Jadi gue simple aja nih, gue tinggal bilang kayak, oh ini tolong dong ini pas slides itu tambahin gambar, terus gambarnya pakai model Gemini gitu-gitu. Dan ini jadi, coba oke, coba oke. Ini gue udah punya 15 kredit di sini. Kemudian bisa kita bagikan juga, bisa di apa? Bisa dipaste. Kemudian bisa salin tuh apa ya? Oh salin tuh ngesalin konten slidesnya, bisa ubah ke flashcard atau segala macam. Jadi ini udah jadi. Um, dan ya udah kayak gitu. Tapi untuk tipsnya adalah selama lu ngelakuin ini, oke halo semuanya, balik lagi ke AI Coding Indonesia. Gue sekarang mau nerangin or like sharing terkait workflow gue menggunakan Cloud Code untuk bikin apps. uh, untuk supaya biar mudah ya, gue bakalan sharing gimana cara gue bikin aplikasi dari nol ke jadi ada aplikasinya gitu, ke deploy. Mungkin nggak ke deploy, mungkin di lokal dulu untuk part satu, nanti gue coba deploy di second part. Yang akan gue kerjain itu aplikasi mirip-mirip sama aplikasi sebelumnya. Gue tuh punya aplikasi namanya Nara AI. Jadi ini aplikasi untuk lu nanya-nanya PR, nanya-nanya apa untuk siswa, nanya PR pakai terus nanti dijawab pakai AI. Dan sebenarnya ini cuma nembak OpenAI aja dengan backend kita pakai Pocket Base juga. Jadi sangat simple. Jadi kayak lu foto aplikasi, foto soal terus nanti jawab, ada dapet jawabannya kayak gitu, sesimpel itu. Nah, jadi gue coba mau bikin spin up dari Nara AI. Jadi gue sebenarnya ada fitur di Nara AI itu untuk ngubah sebuah materi menjadi semacam cerita gitu ya. Tapi gue kayaknya itu nggak begitu bagus. Jadi gue mau bikin website untuk membuat fitur yang semacam kayak gitu. Oke, mungkin gue ulang ya karena mungkin agak terlalu cepat. Jadi gue ingin membuat sebuah aplikasi pada saat ini untuk mengubah suatu topik. Misalkan inputnya adalah metabolisme, atau topik apa ya, fisika itu ada fisika kuantum, atau trigonometry or anything. Terus nanti bisa ngubah jadi slides interaktif gitu ya, dan quiz. Sesimpel ini aja. Mungkin juga apalagi ya, slide interaktif, quiz, sama slide interaktif, quiz, terus bisa juga flashcard. Jadi sebelumnya gue juga pernah kayak tahun kapan itu ya bikin aplikasi yang mirip-mirip flashcard ini. Nah ini dia tahun 2022 nggak ada yang install. Jadi kayak gue pengen coba bikin aplikasi yang ngubah materi jadi tiga hal ini. Kenapa dulu gue ngerjain ini? Karena gue kira ada yang mau gitu ya, ternyata tidak ada. Dan ini kayak sebelum ada AI gue buatnya. Sedangkan pas ada AI ini gue bisa kerjain mungkin dalam waktu 2 jam doang kan, 3 jam gitu kan. Nah, oke, mari kita cobain. Kita buat aplikasi yang bisa ngubah materi jadi tiga hal ini ya. Itu goal utamanya. Kemudian untuk pemilihan tech stack-nya gue akan membuat website instead of pakai mobile apps atau PWA, karena untuk dari segi marketing maka akan lebih mudah untuk orang pakai website karena nggak perlu install dulu. Mungkin later on nanti kita convert ke mobile apps lah, gampang itu, bukan hal yang susah. Apalagi pakai AI itu kita tinggal bilang aja tolong ubah jadi apa, tolong ubah jadi mobile apps gitu pakai Flutter gitu. Nanti mungkin di next-nya kita bisa kerjain juga. Kemudian untuk tech stack, kalau untuk sekarang karena ini website, jadi gue bakal pakai Next.js. Kenapa gue pakai Next.js? Karena kayaknya gue pernah ngomong di video sebelumnya, AI akan sangat mudah ngodingnya karena resources dari JavaScript itu bertebaran di internet. Dan gue pakai TS ya karena lebih compile type safety, dan meskipun gue gak begitu peduli dengan kualitas kode untuk project-project kayak gini, tapi TS TypeScript itu akan membuat codingannya itu akan lebih rapih karena harus mengikuti sebuah line rules tertentu. Jadi nggak bisa dikompil kalau nggak memenuhi standar tertentu ya. Kayak gitu. Jadi kita kerjain aja. Biasanya yang gue lakukan adalah, ini workflow utamanya, itu adalah pertama gue bakal nyari boilerplate yang oke.
terus bikin PRD, kemudian suruh AI eksekusi. Semacam kayak gini aja. Jadi ada 3 step utama: cari boilerplate yang oke, bikin PRD, artinya ini requirement segala macam, terus suruh AI eksekusi pakai cloud code. Oke, kita dan nanti gue bakal ngasih tahu juga kayak plugin apa aja yang gue pakai. Jadi ini plugin apa aja, kemudian juga tekniknya gitu ya, kayak gitu. Ya ini gue udah coba berulang kali ya. Jadi kemarin gue juga udah cobain menggunakan teknik ini untuk membuat aplikasi, dan gue sering banget emang pakai ini. Sama mungkin untuk testing kita bisa pakai cobain MCP Playwright juga bisa untuk dia ngelakuin end-to-end test gitu. Terus deploy di Qulify. Gue kebetulan punya server Qulify yang masih underutilized, jadi gue bisa pakai, dan beli domain mungkin ya. Oke, kayak gini dulu. Kita coba aja buat dulu. Ya, kita buat satu aplikasi per hari. Kita buat satu aplikasi per hari, dan gue coba untuk merekamnya. Mungkin ini nggak akan semuanya jadi uang, tapi ini paling nggak gue bisa nge-sharing kayak gini loh caranya, kayak gitu. Pertama kita cari boilerplate yang oke dulu. Kalau di Next.js itu gue suka banget pakai boilerplate yang ini. Sebenarnya lu bisa kayak cari aja di GitHub kayak boilerplate apa aja yang ada di GitHub. Tapi gue paling suka pakai ini. Jadi kita pakai git clone aja. Tribute to whoever it is, exart something. Karena dia pakai Clark, Coderabbit, Sentry, Archet, Cordin, BetterStack segala macam. Ini udah bagus banget. Jadi hal yang pertama kita lakukan tentu aja adalah kita git clone YouTube, code. Kita buat aja YouTube, kemudian kita git clone aja. Tungguin. Oke, udah. Kita cd sini. Dia bisa nge-spin up DB-nya juga lokal, jadi kita nggak perlu nge-setup segala macam untuk DB-nya maksudnya. Tapi untuk yang lain perlu ya. Kita pakai kursor, karena saya suka pakai kursor. Tunggu dulu. Ya, laptop saya agak lemot. Kita tunggu dulu. Mana terminal tadi? Ini dia. Sedikit cerita, ini monitor saya baru rusak, jadi menggunakan pakai monitor laptop ketambahan iPad aja. Biasanya aku pakai monitor, tapi ya nggak ada monitornya. Ini exit yang ini, kita lihat dulu. Oke, sorry. Oke, ini tuh kalau dilihat udah ada folder structure dengan baik ya, kayak gini. Ada src segala macam. Kalau untuk awal-awal biasanya gue ngelakuin langsung buka cloud code aja. Cloud code-nya gue paling suka pakai terminal. Nggak tahu ya kenapa ya, karena padahal di sini ada juga gitu ya cloud code ya, tapi gue nggak pakai ini ya, karena experience terminal tuh beda guys, jadi nggak tahu deh. Nah, kemudian kita langsung aja cloud pakai dangerously something itu. Kemudian kita langsung aja bilang, oh ya, ini gue udah installin apa ya, suara-suara. Sebenarnya nggak perlu ya. Aduh, cara matinya gimana ya? Tapi udahlah. Jadi apa ya? Create cloud.md. Mungkin kita bikin 2 ya. 2 sesi cloud code. Yang satu gue untuk ngerjain PRD-nya. Kita jelasin dulu ke AI-nya. Kita taruh sini dulu aja mungkin ya. Pluginnya gue ada. Oh, udah banyak plugin ya di sini, bisa install plugin ya. Gue lupa gue tuh nginstal sebuah plugin, tapi ya udahlah.
yang bunyi-bunyi, tapi yaudah lah ya, nggak apa-apa bunyi-bunyi lah ya. Oke, yang penting gue dengeran lah ya. Oke, atau nggak gue matiin aja deh bunyi-bunyi nih, bisa nggak sih? Udah gini aja deh, harusnya nggak kedengeran lagi ya. Oke ya. Oke, yang gue lakukan pertama adalah kita cloud dulu, buka yang ini. Given this current project, create cloud.md. Sebenarnya lu bisa ngelakuin ini atau bisa ngelakuin init. Nah itu, yaudah init aja. Kemudian di yang kedua, gue mau bikin please create me prd.md that have the requirements given these projects, what to change gitu ya. Terus kita bilang gue mau I want to create an apps that can transform length topic into slides, ya kan, quizzes, bisa jadi slides, quizzes, terus pakai apa lagi ya, slides, quiz, sama interaktif game, I don't know, what the fuck. Oke, nggak tau lah ini jadi gimana. Kemudian can have all sign in sign up gitu ya. Terus this is for Indonesian student, so use Indonesian language gitu ya. Terus tipe-tipe dikit nggak masalah. Terus use blue light mode like typical learning platform, and use bahasa only. Also think about pricing scheme. I want to make it subscription with quota, and if need more quota, then need to add more, to buy more something, to upgrade basically. And then kita tambahin juga kayak gini dulu ya, write it into prd.md, name it apa ya namanya, aplikasinya apa ya, Nara kali ya, Nara Learning. Nah kayak gini ya, I don't know what happened to Nara, tapi kayaknya bagus deh. Kita langsung aja, langsung gas. Ya, ini sambil ngerjain apa ini yang ini. Oke, ini mungkin gua stop dulu supaya memori gua nggak banyak, jadi kayak gua stop recording. Nanti gua akan mulai ketika udah selesai semuanya ini ya. Gua ini nunggu doang sih. Oke, sekarang udah jadi, mungkin gua udah ada nih cloud.md sama prd.md nya. Kita lihat dulu cloud.md nya, hasilnya tuh kayak gini. Mungkin kita langsung buka filenya aja gini, terus ada folder structure-nya segala macam. Kemudian kita ada prd.md, yang mana ini adalah semacam kayak gue mau aplikasi apanya kayak gimana. Mungkin gue bacanya nanti. Kita setup yang lain dulu, yaitu jadi gue baru aja ngapus suara-suara tadi. Jadi ada plugin yang gue pakai karena kalau buat YouTube jadinya agak mengganggu, jadi gue perlu restart dulu cloud.md-nya. Jadi tadi kan gue bikin 2 sesi cloud code, yang mana yang satu itu untuk buat cloud, yang satu buat prd.md. Jadi mungkin apa itu cloud.md ya? Gue belum ngasih tahu dulu. Jadi cloud.md itu adalah semacam cloud.md. Mari kita cari cloud.md Anthropic gitu ya, yang official statementnya. Oke, ini dia. Cloud.md is a markdown file that you add to your project root to read at start of every session. Use it as set of coding standard. Bisa juga mana tadi? Sorry. Nah ini. You write these files in plain text. Cloud read them at every start of session. Jadi cloud.md itu kalau misalnya pas kita ngerjain fitur di project ini,
Jadi setiap sesi cloud code-nya itu bakal ngebaca ini terus gitu ya. Jadi akan selalu ngebaca ini terus. Dan kenapa hal ini penting gitu ya kalau bertanya gitu. Karena supaya cloud code itu punya semacam standar standar dari codingan yang kita mau. Misalnya kita mau bilang let's say ya, kita mau bilang kalau coding style. Cari ya, misalnya coding style. Nah, kita tambahin aja di cloud.md coding style section here kan. Kita taruh coding style. Nah, jadi kalau misalnya coding style nanti bikin kayak gini lah coding stylenya. Kayak kalau misalkan kita harus buat TypeScript, kemudian kayak kalau buat environment harus dimasukin sini gitu-gitu. Let's say kayak gini gitu ya. Kayak kita bisa accept aja kayak gini. Kita save. Mungkin ini nggak begitu bagus ya. Jadi kita nggak akan pakai ini, tapi ya ini yang di-generate sama cloud code-nya tadi. Kita bisa nambahin apapun. Jadi let's say kita udah punya cloud.md. Misalkan lu punya tim 5 orang gitu ya, 5 orang. Terus lu mau supaya semua orang di tim lu itu menggunakan cloud.md yang sama, ya udah nih tinggal diinjek ke repository-nya aja, di-push ke remote repository, atau enggak supaya nanti kalau misalkan semua orang itu menggunakan cloud code, mereka semuanya bisa langsung menggunakan standarisasi codingan yang code base yang projectnya gitu. Atau kalau misalkan lu kayak nemuin AI lu itu kayak ngulangin hal-hal kesalahan yang kok salah mulu bagian ini, kenapa kalau misalkan nulis gue pengennya tuh final X sama dengan ABC gitu ya, tapi AI-nya itu kayak selalu bilangnya digedein. Misalkan gue pengennya tuh X sama dengan ABC gitu ya, tapi kalau AI itu selalu kayak string X sama dengan ABC. Yang mana ini sebenarnya bener aja kan dua-duanya. Tapi gue pengennya AI itu kalau misalkan ngejalan sesuatu itu harus pakai final X ini, jangan string X ini, karena explicitly type check kayak gini udah nggak berguna gitu. Gue nggak suka gitu kan. Yaudah tinggal tulis sini aja di cloud.md kayak tolong kalau pakai bahasa Inggris ya. Never have explicit type on the check. Terus kasih aja good. Good adalah final X sama dengan ABC. Oke, terus kalau bad gitu ya, pakai apapun lah, pakai sintaks kayak gimana pun lah, yang penting pakai bahasa manusia ya. Jangan bahasa alien, gue nggak tahu juga itu not okay gitu atau gimana, atau kayak gini aja nggak usah pakai gituan. Nah gini, kayak gini, jadi kita tambahin rule sendiri di sini kayak gitu ya, kan gampang. Jadinya kita bisa sering berjalan waktu nambahin rule sendiri, atau enggak biar AI-nya tahu sebenarnya konteks dari aplikasinya ini apa. Terus kayak common practice-nya kalau nambahin fitur baru, misalnya nambah fitur baru, fitur baru di modul yang mana kayak gitu, atau enggak di let's say yang database. Kalau misalnya database berarti masuknya ke model skema ya gitu. Dan ini tuh akan dibaca sama Cloud Code tuh setiap melakukan sesi baru gitu. Jadinya start new session bakal baca ini cloud.md. Makanya ini cloud.md penting. Nah, itu tips yang pertama ya. Kita tulis aja di sini. Tips use cloud.md. Mungkin tadi ada oke. Kemudian yang kedua yaitu adalah kita bakalan menggunakan PRD.md. Kenapa gue suka pakai PRD.md? Karena gue bisa ngecek. Jadi untuk ngebuat sebuah fitur ataupun aplikasi, gue bisa tahu gitu, gue mau fiturnya kayak gimana dan bentukannya kayak gimana dan kayak fiturnya apa aja, dan gue bisa tinggal AI-nya terus ngerjain semua fiturnya kayak gitu. Instead of kayak gue looping kayak reiterate kayak gue maunya ini itu mau ini itu gitu, tapi gue perlu back and forth gitu. Gue maunya kayak gini aja gitu. Jadi gue pakai PRD.md dan bisa dilihat lah. Kan gue mau buat aplikasi edukasi berbasis AI untuk siswa Indonesia, ya udah bener. Ubah topik menjadi kuis pemain interaktif, kayak ini udah bener. Nah, main narrow learning, slide presentasi, kuis permainan interaktif, udah bener. Tujuan dan saran mempermudah pembuatan materi belajar, kemudian meningkatkan keberanian bisa, monetisasi berkelanjutan, bener. Target pengguna ini akses via HP dan laptop, bener. Ini udah bener.
Gue mau generator slides. Iya ini udah bener. Pakai Android pakai. Oke, gue nggak mau pakai. Oh, pakainya Open API aja. Kita tulis aja di sini. Gue tulisin komen-komennya yang dari sini ya. Tinggal kita taruh di sini. Kita given this, kita tarik ke sini. Kemudian kita bilang aja given this PRDMD please update. Satu, gue maunya pakai Gemini aja. Kenapa gue pakai Gemini? Karena paling murah. Kemudian generator kuis, oke. Permainan interaktif, flashcard, cocokan, tebak kata, dari oke. Implementasi teknis, oke. Dashboard pengguna, oke. Halaman kanan gimana, bla bla bla, oke. Udah oke. Bayarnya nah ini yang kayak ribetnya ke payment gateway. Kalau gue kemungkinan bayarnya mau nyoba pakai ini sih, pakai link ID, tapi nanti deh. Ini payment gateway kita skip dulu aja, ntar gue benerin sendiri. Tapi ini udah oke sih. Desain palet biru, prinsip desain oke. So far oke ya. Pakai gini aja, terus udah sih itu doang. Sama buat banyak animasi. Ubah semua tampilan default jelek dari boilerplate sekarang. Jadi ini harus masukin ke plan prd.md nya. Oke, selagi menunggu gue mau jelasin ada nih kayak website. Oke, sebelumnya gue tulis dulu untuk planning. Baru gue pakai Opus ya, ini mahal ya karena gue punya Cloud Max. Dan sebenarnya kalau pakai Cloud Sonnet juga tetap oke, tapi karena gue punya pakai Cloud Max jadi gue eman-eman, jadi mending pakai Opus aja karena hasilnya lebih bagus secara umum ya. Ada namanya website namanya Awesome Cloud Code. Dan ini kan jadi ini tuh kayak library dari semua hal terkait Cloud Code yang ada bertebaran di internet. Yang mana kayak tools on top of Cloud Code gitu loh, yang kayak bisa bikin banyak hal gitu loh. Kayak contohnya nih ada Cloud Scientific Skills, kemudian banyak lah ya bikin kayak untuk ngebuat cloud lebih agentic lagi, meskipun sudah agentic dibuat lebih agentic gitu. Atau enggak cloud skills, jadi kalau misalnya mau supaya skillnya makin oke dari front engineering atau apapun itu, atau enggak kayak mau web assets generation skill gitu kan, banyak banget gitu loh, banyak sekali library-nya. Dan ini udah lengkap banget, jadi kalau misalnya mau pakai langsung ini aja, cek ini aja. Yang contohnya tadi kan bunyi-bunyian tadi juga gue pakai notify apa gitu ya, sisi notify. Jadi kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu tiba-tiba nanti ada pip 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 gitu-gitu. Kalau udah selesai nanti jadi ada suaranya juga kayak gitu. Sebenarnya buat apa ya? Itu buat iseng aja gitu lah. Ada banyak banget, tapi mungkin yang gue mau pakai adalah Everything Cloud Code. Nah ini by Afan Mustafa, dia itu orang yang menang juara Cloud Code seinget gue ya. Mana ya? Juara Cloud Code apa gitu ya, champion or something, gue lupa. Nah nih, Anterbaik Hackathon winner. Nah, winner dari hackathon dia yang buat ini. Jadi cara installnya adalah seperti ini. Bentar, ini kita pakai Cloud Code yang satu lagi. Kita install aja pak. Install the plugin, kita caranya seperti ini. Plugin Marketplace at Avan M ini, udah. Kemudian kita install pluginnya. Install for you, install aja udah, install. Udah. Kemudian kita harusnya gua udah install ya. Cobain, tapi kalau belum ya udahlah. Kita ini dulu. Git clone. Oh, iya udah, coba dulu. cd kita install. Tungguin. Kemudian nanti kita tinggal pakai yang ini, yang ini. Karena gue pakai kursor ya, jadi install.sh target kursor TypeScript gitu. Kok error? Udah ya. Nah udah. Jadi akan masuk ke sini ya.
Nah ini kan masuk ke sini. Kita close aja. Nah kan udah keinstall nih. Kalau udah keinstall kita tinggal using gini ya. Kita balik ke foldernya, terus kita buka cloud lagi. Udah ini udah ganti ya. Oke udah. Terus, nah kita udah punya nih everything cloud code plan, ya kan? Terus kita tinggal bilang, jadi kenapa gue mau pakai everything cloud code supaya lebih apa ya, lebih banyak prom yang dimasukin sehingga nanti codingnya lebih bagus, itu intinya. Karena ini banyak banget ya codingan segala macam nih, apa rulesnya segala macam. Gue nggak mau buat sendiri, jadi mending kita pakai punya orang, ya nggak sih? Plan please based on PRD. Ini harusnya udah pakai Gemini ya kan. Nah udah tuh banyak nih. Please based on prd.md make sure the create proper plan given existing boilerplate project, kayak gitu ya. Kita langsung enter aja. Oke. External nozzle please. Oh, kita harus pakai ini ya ternyata kayaknya ya. Coba lihat dulu ya. Jangan harus pakai ini ya. Coba gini. Gini. Oh nggak mau ya. Oh gini deh. Kayaknya karena ada ginian deh. Coba lihat dulu ya. Zarfan lama banget. Gitu. Coba gini. Caranya tadi mana sih? Kok gue lupa. Ini kan. Oke udah. Coba ya. Gini. Nah, dah gitu aja. Oke, karena ini kayaknya sepertinya akan agak lama ya. Jadi saya stop recording dulu, nanti kita lanjutin. Oke, atau enggak gue jelasin dikit ya. Everything Cloud Code ya. Kita lihat lagi reponya Everything Cloud Code. Oke, apa itu Everything Cloud Code? Jadi Everything Cloud Code itu dia bisa punya banyak rules dan skills. Kayak untuk refactor lah, security reviewer lah. Kalau lu mau lihat security, tentang security, quality, code quality, banyak banget kan nih. Dan ini udah kayak rame dan banyak. Jadi gue menggunakan ini. Mana ininya ya, kayak pengantarnya. The performance optimization system for AI agent harness from an topic hackathon winner. Nah kan, a complete system, ada skill, inting, memory, context learning, security scanning, dan segala macam kan. Jadinya kayak bisa token optimization juga, memory persistent, jadi kayak lebih oke lah dalam output dan efficient dalam tokennya kayak gitu. Jadi ya gue suka make ini. Mana dia? Ini dia. Oke, ini udah planner agent. Please make plan.md as your output. Nah, jadi gue maunya bikin plan.md with checklist. Oke, ini adalah gue baru sadar ini adalah another tips for planning. Kemudian plan for tracking execution. Jadi gue buat plan.md buat tracking execution. PRD untuk planning kayak ngeliatin requirements. Plan.md itu untuk tracking execution. Jadi gue kayak nulis PRD.md kayak mau fitur apa ajanya. Kemudian untuk concrete-nya kayak gimana dan trackingnya kita pakai namanya plan.md kayak gitu. Nanti kita buat. Sebenarnya bukan gue yang buat ya, tapi AI yang buat. Nah sekarang dia lagi mempelajari PRD sama boilerplate code-nya. Kemudian another tips, use everything cloud code. Ini mah kayak ya udah silakan menggunakan ini ataupun learn hampir yang bagus-bagus di sini. Ada banyak project bootstrapping segala macam. Gue belum explore semua sih, tapi yang gue suka yang tadi ya, everything cloud code. Coba aja, ini banyak banget nih, kali aja ada yang bagus menurut kalian.
Ini kita tunggu dulu. Oke, sekarang gua kayaknya stop recording dulu supaya nanti gua lanjut ketika ini udah selesai melakukan AI-nya. Oke, ternyata sudah jadi. Berapa lama dia ngerjain ya? 5 menitan ya. Sebenarnya kayaknya lebih dari 5 menit sih, gue nggak tahu berapa, kayak 15 menit apa ya, lama banget pokoknya. Terus kita bisa lihat plan.md yang dia bakal kerjakan. Kita lihat dulu. Transform this boilerplate ke AI bla bla bla, terus database, nambahin table-table ini, kemudian apa yang dipakai, dibuat, arsitekturnya kayak gini. Oke, English name, benar. Public loti, segala macem. Pakai bahasa Indonesia, nambahin ini. So far so good ya kita. Karena saya malas, jadi ini udah oke lah ya. Kemudian kita bilang lagi, gue pengen pakai nanti aja deh. Tapi kita lanjut dulu ya. Yaudah kita implement aja. Oke, now please implement all of the plan. Make sure the homepage dashboard have be a beautiful UI, and also please make sure please make sure no boilerplate code and add a lot of good animation. Enter. Udah gitu doang, kita enter. Dan ini bakal ngoding lama banget ya, kayak 20 menit 30 menit kayaknya, karena hampir ini bakal ngerjain semuanya. Oh iya, gue lupa, kita tambahin juga please add tracking.md so we can track what being added and what being performed. Oke, kita cukupkan dulu. Gue sambil nunggu kita stop recording terus kayak tungguin ini. Oke, ini tiba-tiba sudah selesai. Ini jalan sekitar setengah jam, Pak. Ini banyak, lama banget. Lama banget, tapi kita bisa lihat sih sebenarnya kayak kita bisa lihat aplikasinya in this current state. Dia udah ngerjain banyak fitur ya. Apa ngapusin sama bikin fitur, tapi belum selesai. Kita bisa lihat tracking MD-nya. Ada yang udah selesai, ada yang belum. Step 1 udah. Step 2 adalah AI dan credit system. Step 1-nya dashboard segala macem. Terus step 3 dan step 4 belum ya. Kita cobain dulu aja. npm run dev. Kita lihat. Don't show again. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Ini apa ya? Wah, lemot banget. Oke, udah tuh. Oh, kok pakai bahasanya jelek ya? Bahasanya bahasa Inggris ya? Harusnya bahasa Indonesia semua sih. Terus start free-nya juga harusnya udah bisa, tapi yaudah kita ini dulu bilang untuk suruh AI-nya lanjutin. Pertama, make sure all copy use Indonesian language. Karena tadi ada yang pakai bahasa Inggris kan. And then proceed with next steps on the plan, on the tracking.md. Don't stop until you finish all. Terus bentar, ini berarti gini, make sure no language. Some of the copywriting on the homepage is not visible because it is white on white color. I mean the text.
please fix, kemudian nomor 3 baru deh then proceed. Jadi 3 hal. Yang pertama pakai kopinya, gue nggak mau pakai Inggris, Indonesia semua, copywritingnya juga. Kemudian proceed pakai tracking MD sampai selesai. Kemudian kita bypass permission. Nah kalau lihat di sini, ini dia tracking MD tuh dia udah ngerjain apapun itu banyak. Cuman yang selanjutnya belum ya. Nah kita suruh kerjain quest generator, form UI-nya, pengaturan langganan page segala macam. Nah ini udah ada kayak change log-nya juga. Oke, kita lanjutin dulu. Oke. Oke. Ini kita tunggu, jadi gue mau stop recording lagi. Tadi aja 30 menit pak, jadi ini mungkin lama ya. Yaudahlah, kita stop dulu lagi. Oke, jadi ini gue udah kayak 30 menit lah ya. Kita udah ngerjain fiturnya semuanya. Kita bisa cek tracking.md. Dan ini udah dia kerjakan semuanya. Jadi kita udah bisa kayak ngecek. Dan ini gue coba spin up npm run dev. Jadi gue jalanin npm run dev. Salah dev ya. Terus udah bisa jalan. Tapi ada satu hal, yaitu adalah gue perlu nge-setup clerk-nya. Jadi clerk itu adalah semacam kayak clerk.com ya, clerk. Jadi semacam kayak untuk authentication. Intinya daripada kita managing the authentication by ourselves gitu ya, kita better pakai clerk aja untuk authenticationnya. Yaudah, itu gue udah coba bikin akun baru. Terus kita nama aplikasinya adalah Nara Learning aja. Terus kita bisa langsung create application, emailnya. Oke, create application. Setelah itu kita bisa langsung pakai Next.js buat install ininya, env-nya ya. env.local ya. env aja ya. Nah, ini public clerk-nya, clerk authentication, kita langsung bisa paste di sini. Ini ada. Nah, ini nanti gua hapus ya. Jadi ini nggak bisa dipakai guys, tapi ya udahlah untuk ini doang. Postgres-nya udah. Oke, ini tinggal kita pembrandaf lagi, liatin. Ada error nggak? Nggak ada ya. Oke. Oh, ini telemetri ya. Nggak perlu. Kita buka lagi localhost 3000. Nah, kita lihat. Oke, ini bentukan dari UI-nya. Menurut gue jelek ya. The UI feels very ugly guys. Tapi ya udahlah, kita nanti komen. Oke. Kita coba login. Sign up dulu. Kemudian Zarfan Andriawan fun.github@gmail.com. Passwordnya adalah password secure password. Oke, coba. Oke, udah. Kayaknya mungkin butuh OTP ya. Mungkin. Lihat dulu. Ya Allah. Secure banget ya, nyebelin. Oke. Udah begitu, tinggal kita verify email. Gue cek email gue udah muncul pakai ini. Sukses. Nah, ini bug. Somehow dia nge-stuck di sini apa ya? Oh, nggak stuck. Oke, nice, bisa. Oke, kita kenapa ada bug ya, dimana bugnya adalah pertama ada yang masih pakai bahasa Inggris, terus homepage jelek banget, bahasa aneh, harusnya lu generate icon aja. Nanti gua kasih tahu cara generate icon gratis pakai Cloud. Karena nih icon-iconnya jelek sekali ya, kayak gini-gini nih. Ini apa ini seperti ini? Kurang modern ya. Terus oke, kita lihat, kita buat lah ya. Oh, ini ada langganan juga ya. Kita lihat fiturnya.
Sekarang itu kita ini 5 kredit. Kalau starter kayak gini. Oke sih. Oke, kita lihat dulu materi saya. Kita buat materi baru. Buat materi presentation slides. Fotosintesis. Bikin slide 10. Harusnya nggak bisa karena nggak ada open API-nya, Pak. Ada error apa nggak nih? Kok nggak ada apa-apa? Coba ya, lihat ya. Ini kenapa pakai? Aduh, ini juga jelek nih. All API. All API should use English dong. This is wrong gitu ya. Nanti ini kayak isu-isu ini gue nanti taruh di AI supaya dibenerin. Terus ini kenapa nggak ada logging ya? Ntar ya. Ini coba gini. Touch. Nggak ada logging ya? Oke. When I try to create slide, it does nothing. Please fix. Kemudian kayaknya ini butuh namanya apa namanya? Gemini something ya. API ya. Nah ini Gemini API. Kita perlu ini sih. Oke ya. Berarti ini cari Gemini API nanti gue set. Atau sekarang aja ya. Bentar ya, gue coba cari. Cara untuk pakai Gemini API. Search akun kita ke yang ini. Oke, bentar ya, ini dia. Jadi lo buka aja Google AI Studio, terus kayak acknowledge segala macam ini, kemudian kita ke get API key, kemudian kita create API key, Gemini API key, create project aja. Name API key adalah for apa namanya itu? Ini tuh untuk apa sih? Ini aplikasi Neural Learning ya, Neural Learning. Ini udah ada ya? Coba lihat. Oh ini aja ini ya. Copy API. Ya udah, pakai ini aja nih. Berarti kita pakai ini buat Gemini API. Kayak gini guys. Kemudian kayaknya masih stuck deh. Oke, jadi ini gue udah copy Gemini API, terus gue udah bikinin banyak issues, add logging juga on generation, biar gue tahu kenapa masalahnya. Kemudian, jadi gue minta pertama ada yang masih pakai bahasa Inggris, tolong ubah ke bahasa Indo semuanya. Terus homepage jelek banget, bahasa aneh, harusnya lo generate account aja pakai. Oke, kita install dulu plugin untuk generate account nanti. Kemudian kurang modern UI-nya di semua tempat. Agak kayak jelek banget gitu ya. Kurang apa ya? Kurang modern timing sih. Kalau modern tuh gue lebih suka yang kayak apa ya? Yang kayak garisnya itu kayak kalau sekarang kan coba lihat ya. Mana nih? Ini dia. Ini kan kayak terlalu bold gitu ya untuk dari segi ini ya. Tapi sebenarnya mungkin orang bilang bagus ya, tapi gue nggak begitu suka sih. Tapi ini cukup oke lah. Tapi kayak icon-iconnya aja kali yang jelek ya. Oke, icon-iconnya sama kurang modern sih. Apalagi dari segi homepage-nya ya, yang tadi, yang ini. Mana nih? Nah ini kayak apaan banget gitu loh. Kayak tahun 2015 gitu kan. Kita buat lebih especially the homepage pro here localhost. Kemudian when I try to create slides it does nothing. Please you're logging to on when scene it feels stuck. 6. Terus kita buat semacam kayak apa lagi ya? Di Awesome Cloud tuh ada namanya icon something deh. Gue menunjukin. Nah, web asset generator ini kita perlu install ini nih.
Jadi kita install dulu ya. Gini caranya. Login selesai. Selesai. Kemudian ini udah sih harusnya. Udah selesai. Tinggal kita bilang please generate bunch of cool and nice icons on the app including the favicon and all of the assets using I already install the plugins. Nah, terus kita paste semua promnya di sini. Mudah sekali kan hidup. Lalu kita plan mode aja dulu. Plan mode kita pengen tahu kayak karena ini nggak ada plan ya. Jadi kayak atau gini deh. Kita pakai bypass terus on these requirements I have, please update the plan.md first. Don't do implementation first for now. Just do update plan.md. So I can know what you change. Terus analyze everything gitu ya. Enter. Dah, ini kayak gue ngepaste isunya supaya nanti dia update plan.md karena plan.md-nya masih agak kurang kan. Udah selesai, tinggal kita tunggu lagi kayak setengah jam gitu. Jadi sebenarnya ini hanyalah menunggu. Please use sub agents to understand all. Don't do one agents. It take too long. Jadi kadang gue pakai sub agents, kita tungguin aja. Coba ya gue sambil nungguin. Tapi ini masalah lama sekali ya, bisa berjam-jam. Enggak sih, enggak setengah jam atau berapa. Tapi ini ya kita udah nggak perlu ngapa-ngapain sih. Sembari menunggu, daripada gue nanti ngerjain yang hal lain, kita lihat-lihat saja aplikasinya tentang harga bantuan. Oh, ini nggak bisa semua ya. Terus kita tulis aja juga, kita tambah-tambahin. Kita buat cari bug aja. Please on the homepage implement all CTA gitu ya. Kita nggak mau. Terus paste aja lu bagian itunya. Kemudian ini udah help gitu-gitu. Nah kan? Error karena lagi ya kan, error kan. Jadi nggak bisa. Yaudah kita ke dashboard lagi aja. Apa perlu di restart ya? Oh, lagi ngomong coding dia. Yaudah ini kayaknya better ditungguin aja deh. Oke, kita tungguin dulu sampai selesai. Nanti kalau udah selesai baru bisa maksudnya ini ya, kita udah selesai baru bisa kita tes. Cuman oke, gue lanjutin rekamannya. Jadi gue udah coba udah selesai tadi AI agentsnya untuk cloud code-nya untuk ngerjain beberapa hal. Terus sekarang itu terus ketambahan sebenarnya tadi gue rekam tapi kayak dari tadi error terus OBS Studio-nya, jadi gue nggak kerekam. Tapi yang gue lakukan adalah gue tinggal nge-iterate fiturnya. Kayak gue minta homepage-nya supaya lebih lebih modern dan tambahin semacam kayak overview kayak aplikasi itu ngapain gitu ya. Aplikasi ini kan ngerubah topik jadi slide, quiz, ya kan. Ini kayak pilihan ganda gitu sama flashcard gitu supaya orang bisa paham gitu ya. Kayak pengen belajar lebih gampang gitu kan ya. Terus sama udah bisa beneran dipakai dan ini bisa sign in. Terus kayak ini hasilnya. Jadi gue simple aja nih, gue tinggal bilang kayak, oh ini tolong dong ini pas slides itu tambahin gambar, terus gambarnya pakai model Gemini gitu-gitu. Dan ini jadi coba oke. Ini gue udah punya 15 kredit di sini. Kemudian bisa kita bagikan juga, bisa dipaste. Kemudian bisa salin tuh apa ya? Oh, salin tuh ngesalin konten slides-nya, bisa ubah ke flashcard atau segala macam. Jadi udah jadi dan ya udah kayak gitu. Tapi untuk tipsnya adalah selama lu ngelakuin ini kita ya harus ngetes bug fix dengan prompts, dalam artian kayak
lu ngetes misalkan nyari bug ya, bug apa gitu, kayak misalkan nih contohnya gue belum coba quiz sih, kita coba bareng-bareng aja, kita buat quiz, inputnya topik fotosintesis gitu ya, apakah ini berhasil, kemudian benar salah kali ya, kemudian nggak perlu, cuma soal udah buat. Sejujurnya gue belum cobain, tapi let's say kalau ada error ya, ini kan ada logging di sini ya, di logging di sini kan ya. Mana ya? Apa ini? Oh ya, ini logging kan. Oke, ini berarti terlihat bisa ya. Coba ya. Oh ya, benar. Reaksi kemudian dalam 19. Benar. Salah lagi. Follow coba kayak gitu. Kayak gitulah. Let's say kalau misalnya ada error ya. Error gitu pas generating. Kita tinggal copy aja lognya. Tips dari gue adalah kita copy logsnya ini. Kemudian paste di Cloud Code. Terus kayak please fix this error. Gitu. Atau enggak let's say lu mau kayak kita cek yang bagian sini deh. Gue mau nih, ini agak aneh sih homepage-nya nih, lihat homepage deh. Lihat homepage. Ini kan ada UI-nya kayak gini ya. Oke, nggak aneh ternyata. Coba oke. Sebelumnya gue kira ada spacing di sini jelek, tapi coba oke ya, lumayan. Atau apa yang jelek ya? Oh, ini nih 10.000 pengguna aktif nih. Kita tinggal screenshot aja. Gue nggak mau ada section ini gitu ya. Terus kita cursor balik. Terus bilang please remove this section gitu ya. Terus kita paste. Terus ini ya udah, image-nya udah kepaste sih di atas sini. Kemudian kita bilang on here. Salah. On root page gitu ya. Remove this. Kita paste copy juga di sini. Terus enter. Yaudah, nanti bakal AI-nya bakalan nge-retrieve terus kayak ngefix itu. Jadi kita kan tadi gue udah jelasin use everything cloud code gitu ya. Yang kita harus lakukan adalah kita hanya ngetes end to end ya, kemudian bug fix with prompt gitu ya, dengan cara copy error lalu submit ke cloud code. Sesimpel itu aja. Nah, ini gue ada kayak semacam tips dan trik ketika lu mau lagi ngerjain ini dan lu ngelakuin end to end test. Pertama, lu bisa copy error kemudian submit to cloud code. Dalam artian lu copy terus submit. Terus yang kedua, ini yang gue jelasin tadi sih, ngapain gue ulang ya. Terus yang kedua adalah untuk core feature kita kasih unit testnya. Let's say kayak kan core feature aplikasi ini tuh apa sih? Core feature-nya adalah generate input topik kemudian jadi flashcard atau quiz atau jadi slides kan. Ya udah, itu tolong please create unit test for all of the features, core features. Ini unit test aja, jadi nggak nembak backend, nggak nembak Gemini. Tapi kalau gue bakalan minta supaya buat integration test. Dalam artian nanti backend aplikasi kita itu bakal nembak API-nya Gemini secara benar, secara asli gitu loh, untuk ngecek apakah bisa berhasil nggak gitu. Nah, tadi gue udah ngelakuin itu dan gue coba mintain AI-nya untuk supaya sampai jalan gitu loh, sampai aplikasi benar-benar jalan dan bisa nembak Gemini dengan baik gitu kan. Dan itu biasanya isinya tuh sebenarnya hanya apa ya? Hanya sanity check aja kayak gini-gini gitu. Kayak let's say lu mau ya ini tadi ada. Nah, kita paste ya, please create integration for all of the core feature, example generating factor, etc. Please do really call the Gemini API to validate everything is working, kayak gitu. Jadi nanti jadi pas gua tes end to end itu beneran itu, kita udah bener-bener bisa tahu bahwa udah bener jalan gitu. Jadi gua nggak ngetes hal yang percuma gitu. Jadi gua ngetesnya tuh end to end bener dari UI-nya gitu. Even sebenarnya kita bisa pakai MCP, namanya MCP Playwright. Kita cek MCP ada nggak ya? Oh, gue belum install. Tapi ada namanya MCP Playwright. Jadi dia bakalan ngebuka Chrome gitu untuk dia ngetes kayak manusia ngetes gitu. Tapi mungkin itu di next video aja. Kalau sekarang gue kayaknya bisa akhirin sampai sini. Jadi ini tipsnya. Yang pertama pakai cloud.md untuk kasih rule for rules placement gitu ya. Kayak kasih rules terus kayak product directory-nya kayak gimana, convention-nya kayak gimana gitu. Kemudian untuk PRD biasanya gue tambahin prd.md. Kemudian untuk plan on.md untuk tracking execution kadang gue pakai
plan MD or like tracking. Sebenarnya plan MD lebih ke arah rencana konkretnya. Kemudian untuk tracking.md untuk for tracking execution. Jadi kayak kalau gue punya tracking.md kan tadi. Yang intinya adalah kayak udah sampai mana sih, udah ngapain aja kayak gitu. Untuk kayak gue nge-track. Kemudian use everything cloud code kalau mau supaya dia udah boilerplate udah enak. Kemudian test end to end-nya gue bilang bisa bug fix pakai prompting, jadi tinggal copy errornya sampai ke cloud code, ataupun kalau supaya nggak bisa keulang bisa buat unit testnya ataupun integration testnya kayak gitu, supaya nanti pas kita tes itu udah paling oke semaksimal mungkin si AI-nya. Karena kita pas ngelakuin unit test bilang minta AI-nya untuk make sure it all pass kayak gitu. Ya semacam kayak gitu. Oke, mungkin oke, tadi kan gue minta supaya ngilangin ya. Sekarang udah hilang dan ini page-nya udah lumayan lebih oke lagi. Mungkin ada nanti gue bakalan kayak beberapa fitur yang gue bakalan hapus kayak gini nggak perlu sih. Kemudian ya, tapi ini yang lain udah cukup oke. Oke, mungkin segitu dulu ya dari gue. Terima kasih udah nonton. Ini tipsnya dan kita udah bisa memakai aplikasinya. Nanti gue bakalan next video bakalan ngomongin tentang proses deployment sama gimana gue cara marketingin gue ya, kayak terus gue cara untuk dapat return usernya gimana. Kemungkinan besar gue bakalan kayak cross sell pak dari sini ke Nara AI, tapi kita lihat besok. Oke, gitu dulu, thank you, bye bye.